Bayangin ketika lu lagi ngendarin motor atau mobil dengan nyaman, tiba-tiba di depan itu ada orang yang ngedeketin kendaraan lo. Ya, lu sendiri panik, lu sendiri bingung nih kenapa nih orang tiba-tiba nabrakin diri. Terjadilah laka lantas dan lu disuruh buat ganti rugi padahal lu sendiri nggak ngerasa bersalah. Percaya atau kagak, kejadian kayak gitu terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Silakan cek beberapa berita gitu ya. Gue ngambil salah satu referensi dari Tirto, dimana kalau misalkan baru-baru ini itu terjadi di daerah Cirebon dan juga di Bandung. Nah, di video ngopi kesempatan kayak ini ada satu peristiwa serupa yang lagi rame banget orang-orang omongin di daerah Tanah Abang. Dimana tanggal 5 November 2025 ada orang yang terekam kamera dashboard mobil yang seakan-akan pengen nabrakin diri, terus abis itu karena emang kerekam gitu ya, kita bisa sendiri tahu bagaimana actingnya, dan kemudian ini viral di media sosial. Kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Opre. Pertama kali gue tahu beritanya itu berasal dari postingan Facebook Info JKT ya. JKT Info Jakarta, dimana captionnya adegan mengejutkan terjadi di Tanah Abang. Terlihat seorang pria sengaja menabrak mobil yang sedang melaju dan berpura-pura ditabrak. Insiden tersebut membuat pengemudi dan orang di sekitar bingung, tidak yakin apakah ini penipuan atau teriakan minta tolong. Yes, videonya lu bisa lihat sendiri di sini. Tapi kalau misalkan gue cek di YouTube, kayaknya ini udah kena flag kalau misalkan percobaan BD gitu ya. Dan ya gue bakal coba buat skip-skip doang, gak bakal ngeplay ya videonya. Jadi ini mobil lagi ngelaju di daerah Tanah Abang, tiba-tiba ada orang di depannya ya. Awalnya pengen nabrakin motor yang ada di sebelah kanan, cuman karena emang motornya itu bisa langsung ngindar gitu ya. Targetnya itu adalah mobil yang lagi ngerekam kejadian ini. Des, kena gitu, terus habis itu mobilnya mundur. Lu bisa sendiri kalau misalkan orangnya pura-pura jatuh. Nah, ketika video ini rame, orang-orang berpikir kalau misalnya ini adalah modus kejahatan baru di mana memeras pengemudi-pengemudi, dan biasanya emang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Contohnya dari berita Tirto dengan judul tabrak diri demi uang, modus lama yang terus berulang. Ya, ini kejadian ya, kayak misalkan aksi T terungkap berkat rekaman video si pengemudi mobil yang menyadari adanya modus pemerasan. Di mana modus ini ada kalanya tidak dilakukan sendiri. Misal dalam kasus di Cirebon, rekaman video menunjukkan adanya aktor lain yang diduga menjadi rekan tersangka. Jadi ada dua nih. Biasanya ya kalau misalnya kejahatan nabrakin diri gitu. Yang pertama yang tertabrak, yang kedua ada orang yang ngompor-ngomporin warga sampai pada akhirnya si pengemudi itu harus bertanggung jawab secara terpaksa gitu. Terus kemudian tahun lalu, katanya 2024, modus macam ini juga diwartakan marak terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya tersangka pura-pura terserempet atau tertabrak mobil yang melaju pelan, lalu ia merebahkan diri ke kap mobil atau ke jalan raya di depan pengemudi agar tidak bisa kabur. Ini iklan yang bagus banget untuk lu masang dashboard gitu ya kalau misalnya punya mobil. Gue sendiri belum punya mobil. Doakan gue gitu ya, semoga ada rezeki lebih. But anyway, ini orang-orang kembali lagi rame betapa pentingnya lu menggunakan dashboard gara-gara ada kejadian ini. Ya, kemudian dari Info JKT dibilang pihak berwenang mendesak masyarakat. Nah, ini lebih lucu nih. Ini kalimat ini lucu banget. Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk tetap waspada saat berkendara melalui daerah tersebut. Harusnya mah diurus, tapi malah kita yang disuruh tetap waspada gitu loh. Karena kecelakaan serupa dilaporkan pernah terjadi sebelumnya. Tetap berhati-hati dan selalu periksa sekeliling Anda untuk melihat perilaku yang tidak biasa. Nah, di kolom komentarnya banyak banget orang-orang yang bilang kalau ini merupakan modus kejahatan. Banyak yang suzon kalau misalnya ini emang cuma pengen nyari duit doang. Tapi ternyata ada kabar terbaru pertanggal 6 sampai 7 November 2025 terkait adanya peristiwa tabrak-menabrak ini. Dimana ini informasi langsung dari pihak kepolisian yang udah ngecek TKP gitu, dan menurut gue ini agak sedikit plot twist. Nah, beritanya itu ada dua ya. Yang pertama berita dari Detik News dengan judul ngeri aksi pria pura-pura tertabrak mobil di Tanah Abang. Terus kemudian dari Detik News juga fakta dibalik pria tabrakan diri ke mobil di Tanah Abang. Oh ya, ada tiga, satu lagi dari Kompas. Ya, ini via video ya. Viral pria di Tanah Abang tabrakan diri ke mobil, polisi sebut alami gangguan jiwa. Ya, jadi plot twistnya ternyata ini emang orang itu nggak pengen nyari duit, tapi emang punya gangguan kejiwaan. Ya, berdasarkan berita dari Detik News tanggal 6 November dikasih tahu kalau misalkan seorang pria di Tanah Abang, Jakarta Pusat pura-pura tertabrak mobil viral. Ya, kita udah lihat sendiri videonya melalui pause-pause ya. Dimana aksi ngeri pria itu terekam dalam kamera dashcam. Pria itu mengenakan kaos merah dan tiba-tiba menabrak diri ke mobil yang melintas ya. Dalam rekaman yang beredar terlihat awalnya mobil melaju sebagai manusianya, tiba-tiba dari arah depan seorang pria berbaju merah tiba-tiba lari menghampiri mobil yang sedang melintas. Kita udah lihat itu. Dia tampak tergeletak di tengah jalan setelah ditabrak, sementara kendaraan tetap lalu lalang di sekitarnya. Kasih Humas Polres Jakarta Pusat Ibtu Ruslan mengatakan polisi sudah mengecek tempat kejadian perkara.
Mereka menelusuri kejadian tersebut ke warga sekitar. Ditanya-tanya tuh warganya, emang ada nggak sih orang yang kayak gini nih di video nih? Mana sih orangnya sih? Ini viral nih. Sadar nggak? Anggota Polsek Tanah Abang sudah cek TKP katanya. Terus kemudian pria tersebut dikonfirmasi mengalami gangguan kejiwaan. Berinisial A, hasil pengecekan polisi di TKP, pria tersebut mengalami gangguan jiwa, ya, umurnya 28 tahun. Informasi dari ketua RW dan warga menyebutkan yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa dan sering berperilaku tidak stabil katanya. Ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan. Pria tersebut dengan sengaja menabrakkan diri ke mobil dan pura-pura tergeletak di jalan. Susatyo mengatakan peristiwa ini terjadi pukul 2 siang. Ya, pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 di Jalan Fahrudin Auri, Kelurahan Kampung Bali. Nah, gue sebenarnya masih belum dapat informasi yang lebih detail lagi apakah pria tersebut sering banget melakukan ini atau kagak gitu ya. Cuma yang jelas dari berita terbaru dikasih tahu kalau misalkan dia mengalami gangguan kejiwaan. Katanya emang berniat untuk melakukan BD gitu ya, bukan emang berniat buat nyari duit. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Ahmad Basuki menjelaskan bahwa hingga saat ini pengemudi mobil yang menjadi sasaran tabrakan belum melapor ke polisi, tapi video udah viral di internet. Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Misalkan pengecekan sementara dan keterangan warga, kejadian itu murni karena tindakan orang dengan gangguan jiwa. Nah, berita selanjutnya dikasih tahu kalau misalkan pihak keluarga dan juga RW gitu ya udah berkomitmen untuk ngebuat dia tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya emang udah bener-bener pengen melakukan yang namanya BD nih. Polisi mengungkap fakta baru mengenai pria berinisial A itu. Gua nggak tahu nih umurnya 21 tahun ya atau 28 tahun. Soalnya beda nih. Sama-sama satu sumber soalnya. Dari Detik ini katanya A 28 tahun. Dari Detik juga itu A 21 tahun. Yang mana yang benar? I don't know. Polisi mengatakan A sengaja menabrakkan diri karena ingin BD, bukan modus memeras dengan tabrakan diri. Bukan modus memeras, itu memang dia mengalami depresi katanya. Terus abis itu dijelasin, Ruslan menjelaskan A mengalami depresi setelah ditinggal ayahnya meninggal dunia. Innalillahi. Depresi ini yang membuatnya ingin mengakhiri hidup. Depresi setelah ditinggal ayahnya meninggal dunia, A sempat hidup bersama ibunya, namun karena sering mengamuk tanpa sebab, ibunya lantas menitipkan A ke rumah pamannya. Jadi gini, gue mungkin gak sopan gitu ya dalam ngasih tau ini, tapi mohon maaf banget nih kalau misalnya emang pengen mengakhiri hidup, jangan sampai nyusahin orang gitu cuy. Bahkan kalau misalnya lo di kos-kosan sendiri gitu, di kontrakan sendiri, terus habis lo pengen melakukan sesuatu yang emang gila gitu sampai mengakhiri hidup, itu yang punya kosan pun bakalan dirugikan gitu loh. Bayangin seberapa lamanya kosan itu kosong sampai pada akhirnya dikira berhantu gara-gara pernah ada kejadian BD. Ya balik lagi, jangan sampai kalau misalnya pengen mengakhiri hidup merugikan orang lain gitu, karena ya udah merugi terhadap diri sendiri terus habis itu ngajak orang-orang lain gitu. Kalau bisa masih jangan BD gitu, karena sejujurnya gue masih percaya kalau misalkan Tuhan kita sendiri itu nggak akan sampai memberikan tantangan dan juga rintangan yang tidak bisa kita handle sama sekali. Asik. Bismillah, have a faith. Ya, baik itu agama Islam ataupun agama Kristen dan juga agama-agama yang lain. Ya, oke, di sini juga diberitakan kalau misalkan katanya orangnya kerap mengamuk. Saat dititipkan di rumah pamannya, A pun masih tetap sering mengamuk hingga mengancam akan BD. Puncak tindakan A itu untuk mengakhiri hidupnya adalah dengan berusaha menabrak diri ke mobil dan rekam sama dashcam. Menurut keterangan saksi pihak RT Asep, A belakangan ini sering melakukan hal yang di luar dugaan, seperti marah-marah, depresi, sampai mengancam mau BD. Puncaknya pada hari Minggu yang udah viral ini. Oke, anyway, dari Kompas lu bisa tahu ya orangnya kayak gimana, diciduknya juga kayak gimana, dan kita bakal lihat barang-barang kayak gimana gitu ya. Nah, yang bagian ini nggak akan gua kasih lihat karena berbahaya. Nah ini diciduknya. Polisi menduga pria tersebut mengalami depresi lantaran kerap menyakiti diri sendiri. Dan berdasarkan keterangan, Nah, ini musiknya kok kayak musik-musik epic cinematic heroes gitu ya. Udah kayak film-film Avengers anjir. dari saksi-saksi bahwa memang yang bersangkutan ini inisial AN mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya. Beberapa waktu terakhir, beberapa kali memang yang bersangkutan mencoba menyakiti diri sendiri, dan orangnya sendiri diamankan oleh tugas Polsek Metro Tanah Abang, kemudian masih mendalami dengan tes kejiwaan. Ya, kita berdoa semoga orang ini bisa sehat gitu, bisa pulih lagi, terus habis itu bisa terhindar dari segala macam masalah yang emang bisa membuat pikirannya itu kemana-mana gitu, sampai ingin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, bismillah lah ya, gimana kita lihat respon orangnya. Dia mau depresi tapi upaya pemerasan. Polisi begitu viral baru bertindak, nah ada yang pasti nih.
tetap nyalahin ya. Bukankah banyak menara sutet atau jembatan penyeberangan orang yang bisa dimanfaatkan jika memang murni depresi? Aduh, kasih saran lagi. Itu mobil seperti cari uang ya. Iya, pada daerah itu ada rel kereta api. Jika beneran bukan depresi, tapi baru pemerasan, selesai kehidupan pejabat melek. Ya, masih banyak yang nggak percaya kalau misalkan pelakunya itu benar-benar depresi. Kalau misalnya lu sendiri gimana Bang Ray tanggapannya? Ya, kalau dari gua ya, gue doakan semoga dia nggak ngelakuin kapok gitu ya. Terus kemudian semoga nggak ada korban-korban lain gitu yang emang bisa merasakan modus-modus tabrak diri yang meresahkan ini gitu. Apalagi gue sendiri meskipun gak ada mobil tapi sering pakai mobil mertua gitu ya. Meskipun kecil tapi tetap aja masih enak buat dipakai meskipun gak ada dashcam. Jadi ini pun merasakan gitu loh. Apalagi buat orang-orang yang emang biasanya tuh bekerja di jalanan kayak misalkan Gokar ya, Grabcar dan masih banyak lagi. Anyway, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Siapa tahu di antara kalian semua yang mau udah ngeliat video ini terus habis itu udah suzon kalau misalnya emang nyari duit. Tapi gue tunggu tanggapannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.